Selamat malam Oke, Kostom, sehat selalu? selamat malam teman-teman, apa kabar? Thank you banget malam ini kita belajar satu hal yang cukup penting ya. Jadi teman-teman, kita saat ini sedang melakukan sedang dalam kondisi di mana keuangan itu menjadi sangat-sangat kritis. Yang ingin kita bahas hari ini adalah bukan hanya sekedar kita ingin hanya melewati krisis ini saja, tapi juga kita juga harus memiliki strategi agar secara keuangan bisnis kita bisa langgeng, ya, langgeng walaupun sudah lewat masa krisis. Jadi saya akan memberikan sedikit idea tentang apa itu cash flow, kenapa cash flow penting untuk bisnis, dan apa yang menyebabkan atau yang membuat cash flow itu sehat. Jadi nanti Anda akan mendapatkan prinsip-prinsip general, sekaligus juga Anda bisa menciptakan strategi dari turunan ide tadi. Ya, strategi-strateginya apa? Ini dia. Jadi untuk mengatasi cash flow di saat krisis memang membutuhkan lebih dari sekedar kreativitas. Kita perlu seni, perlu energi, perlu kesadaran emosi, dan juga kita perlu memikirkan hal-hal yang di luar dari kebiasaan kita. Oke? Nah, statistik menunjukkan bahwa di Indonesia ada 55 juta bisnis yang tidak bertumbuh. Kenapa? Karena 80 sampai 90% kehabisan uang tunai. Bayangkan, ini bukan krisis loh. Ini bukan kondisi krisis. Dalam kondisi tidak krisis, 80 sampai 90% itu tutup karena kehabisan uang. Ya. Dan yang menarik adalah 17% di antara mereka tutup dalam kondisi sukses. Artinya bisnisnya profit, tapi harus tutup. Bisnisnya menguntungkan, tapi harus ditutup. Coba bayangkan ya, mengerikan ya. So, gimana cara kita bisa mengatasi bisnis yang tutup akibat kekurangan cash? Dan mengapa cash flow itu penting? Cash flow adalah pendorong bisnis. Motor pertumbuhan bisnis adalah uang tunai Anda. Bukan hanya sekedar modal di tangan, tetapi juga bagaimana Anda memutarkan uang Anda. Ya, karena keuangan adalah bahasa bisnis. Kalau Anda pergi ke Amerika, nggak ngerti bahasa Inggris, lalu kemudian Anda mau berbisnis, bisa sukses, tetapi lambat. Atau Anda dari Indonesia pergi ke China, di daerah yang tidak berbahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, akan sulit sekali untuk Anda menang di kondisi Anda tidak mengenal bahasa. Atau nggak usah repot-repot deh. Anda main permainan, Anda masuk ke satu permainan, misalnya Anda main baseball, atau Anda main kasti baseball, atau mungkin main bolanya Amerika. Jadi permainan football ya yang bolanya lonjong. Saat Anda diminta untuk bermain, nomor satu adalah kita harus memahami language dari atau bahasa dan istilah-istilah dari permainan tadi. Dan permainan tadi menang kalahnya tercermin dari skornya. Nah, skor dalam bisnis adalah proyeksi keuangan. Atau kita sebutnya laporan keuangan. Tanpa laporan, sulit. Di dalam laporan, Anda harus mengerti biaya-biaya, Anda harus mengerti margin, Anda harus mengerti biaya operasional, Anda harus mengerti EBITDA, Anda harus mengerti net profit Anda harus mengerti pajak yang harus Anda bayar berapa, Anda harus mengerti biaya akuisisi customer, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita memiliki banyak informasi yang bisa mendongkrak omset kita
mendongkrak cash flow kita, menyehatkan cash flow kita dari laporan saja. Oke, dari laporan saja itu bisa langsung menyehatkan bisnis secara cepat, ya. Nah, kalau hari ini dalam kondisi krisis yang kita pikirkan hanya satu, omset turun, udah titik. Sementara ada banyak perusahaan di luar sana yang meskipun omset turun, ada satu bisnis jualan kaos kaki, pabrik kaos kaki. Kalau dia tidak tahu cara, tidak mengerti proyeksi laporan keuangan, maka hari ini bisnisnya hancur. Oke, ketika kita duduk sama-sama, saya itu kebetulan klien saya, kita duduk ngobrol, lalu mikir bareng-bareng, ada beberapa coach kita juga yang membantu, yang kemudian memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menyehatkan keuangan, lihat report. Lihat report. Nah, di dalam report itu ternyata ada informasi yang sangat-sangat penting. Yaitu ada jenis-jenis konsumen yang booming penjualannya. Jenis-jenis konsumen yang cuma jualan kaos kaki. Ya, booming penjualannya. Di wilayah-wilayah tertentu tiba-tiba booming. Kenapa bisa begitu? Kok bisa kita tahu? Karena ada data, karena ada laporan, ya. So, tolong dicatat. Yang pertama marketing, yang kedua adalah laporan keuangan. Yang ketiga adalah kemampuan Anda bernegosiasi dengan supplier. Hari ini, apakah semua customer berhenti membeli? Enggak. Coba Anda lihat di keluarga Anda. Anda masih transaksi enggak? Masih belanja enggak? Masih belanja. Masih belanja online, masih menggunakan jasa Gojek, masih membeli makanan cemilan, bahkan pengeluaran kita di saat work from home mungkin lebih banyak daripada pengeluaran sebelum work from home. Jajan-jajan kita lebih banyak daripada kalau tidak ada work from home. Ya, ada sebagian orang seperti itu. Nah, kalau begitu, kalau Anda sudah berbisnis, Anda perlu ngobrol dengan supplier supaya supplier Anda bisa memberikan banyak kelonggaran, keringanan. Kenapa? Karena supplier tetap membutuhkan Anda. Dan ketika Anda bilang, "Bos, kasih saya barang, bayarnya belakangan, ya, tolong dong bantuin kalau misalnya saya bisa dapat barang lebih cepat, lebih dulu, saya bisa diberi tempo lebih panjang, maka saya bisa mendapatkan atau mencari customer, dan begitu saya dapat uang, saya bisa langsung bayar." Akhirnya supplier Anda bisa memberikan Anda support dengan barang tanpa modal. Oke, itu adalah yang ketiga. Yang keempat, namanya working capital. Namanya ada dua ya, ada working, ada capital. Working artinya bekerja, capital artinya modal. Jadi ada modal yang berputar di bisnis Anda yang harus dikecilkan, bukan dibesarkan. Jadi gimana cara mengecilkan? Nanti kita akan bahas secara lebih detail di materi berikutnya. Pokoknya gini, cash flow goalnya adalah nyetak duit. Goalnya adalah dapatkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin uang untuk kesehatan bisnis Anda. Simple nggak? Ya, simple tapi nggak gampang. Nah, simple tapi nggak gampang. Cara gampangnya gimana? Gini, karena kebanyakan bisnis memiliki kehabisan uang, ya, kebanyakan bisnis kehabisan uang, maka kita perlu menyadari mengapa sampai kehabisan uang. Saya membahas lebih detail lagi mengenai penyebab keputusan bisnis yang salah. Jadi kita berbicara tentang keputusan bisnis yang salah. Karena setelah ini Anda jalankan, lalu kemudian Anda menjalankan, misalnya tidak ada krisis sama sekali. Ini adalah krisis internal yang Anda ciptakan sendiri. Oke? Yang pertama adalah problem terbesar perusahaan di luar sana yang kalau Anda selesaikan, Anda bisa mengatasi masalah cash flow dengan cepat dan mudah. Yang pertama adalah 29,7% Anda jualan tapi tidak ditagih. Artinya memberikan piutang tanpa menarik pembayaran.
29% karena piutang tidak tertagih. Ya. Dan Anda bisa merasakan hari ini, COVID-19 terjadi. Tiba-tiba Anda keluar tagihan untuk bayar karyawan. Tapi Anda nagih customer, nggak bisa. Jadi masalah. Why? Karena Anda terlalu banyak memberikan piutang. Ya. Nah, yang kedua adalah Anda masuk ke industri yang fluktuatif atau sebutnya seasonal. Seasonal berarti apa? Kita kita berbisnis, tetapi bisnis kita itu hanya hidup di bulan-bulan tertentu. Dan itu kan pilihan bisnis. Tidak bisa, maksud saya gini, bukan karena salah customer, bukan karena salah krisis juga, tapi kita pilih bisnis itu. Contohnya travel, itu hidupnya 3 bulan dalam setahun. Yaitu apa? Liburan sekolah, lebaran, tahun baru. Itu seasonnya. Namanya peak season. Kalau misalnya bisnisnya adalah haji, ya saat musim haji Anda making money. Dan itu musiman. Saat tidak ada, Anda tidak making money. Gitu ya. Bagaimana dengan bisnis-bisnis kuliner? Kuliner itu musiman. Nah, musimnya itu apa? Jam makan siang, jam makan malam. Itu musiman. Atau mungkin Anda bikin bisnis yang hanya breakfast doang, itu musiman. Nah, karena Anda memilih bisnis musiman, maka uang yang masuk pun musiman. Dan ini terjadi di 22,8% bisnis. Ya. Yang ketiga adalah bisnis-bisnis yang tidak bisa diprediksi. Saya ambil contoh ya. Bisnis yang tidak bisa diprediksi adalah Anda tidak tahu hari ini customer yang datang akan beli apa. Lalu kemudian karena Anda tidak mau mengecewakan konsumen, Anda harus nyetok barang. Misalnya jual baju. Anda jual baju, Anda nggak tahu yang datang hari ini ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, atau nenek-nenek, atau kakek-kakek. Karena semua orang adalah target market kita. Tiba-tiba hari ini datang kakek-kakek, minta model kakek-kakek, nggak ada barang. Besok ada lagi yang minta modelnya model kakek-kakek. Lusanya mungkin nggak Anda nyetok barang, pasti. Dan ketika Anda nyetok, ternyata nggak ada yang beli. Kakek-kakek nggak beli lagi karena udah kecewa. Gue udah datang 2 kali di sono kagak ada barang, nggak mau gitu ya. Lalu contoh lain adalah bisnis makanan. Ya, atau retail. Ini paling gampang di retail. Retail supermarket. Anda harus nyetok beras, Anda harus nyetok sayur, Anda harus nyetok ayam, Anda harus nyetok semua barang-barang kebutuhan rumah tangga. Apakah Anda yakin setiap hari ada yang beli? Belum tentu. Anda harus menyetok, belum tentu terjual. Nah, di sana kita membutuhkan skill yang tinggi untuk membaca laporan keuangan. Kalau bisnis-bisnis Anda seasonal, kalau bisnis-bisnis Anda variatif pembelinya, tidak bisa prediksi. Kalau Anda jualannya cuma satu, itu enak. Misalnya saya jualannya hanya pelatihan bisnis, saya jualan hanya kredit perbankan, saya jualannya hanya iklan radio, itu bisnis saya tiga-tiganya. Itu nggak pusing kita, ya jualnya cuma satu, jualnya iklan, nawarin kemanapun iklan, mau peak season, low season, jualannya iklan, bulan sepi, bulan rame, jualannya iklan, gitu ya. Kalau saya di perbankan, ya jualannya kredit, gitu. Mau ada krisis, tidak ada krisis, kita jualannya kredit. Nah, beda dengan yang namanya retail. Retail itu tiba-tiba ada lebaran. Nah, mau lebaran, mau puasa, barangnya beda dengan Natalan. Jadi Anda nyetok barang yang berbeda. Yang lebih ngeri lagi, Anda mau lebaran, nyetok barang lebaran, saat lebaran tiba nggak laku.
itu selama 9 bulan, 12, 11 bulan, 11 sampai 12 bulan, ya, basically 11 bulan, itu nggak bisa kejual. Kenapa? Karena hanya laku di saat Lebaran. Paham ya maksudnya? Dan yang terakhir adalah 13,1% karena tim Anda nggak bisa jualan. 4 poin ini adalah 4 solusi basic saat krisis. Jadi diatasi dulu nih sebelum Anda masuk ke post COVID-19. Setelah COVID-19 selesai, Anda harus bisa atasi 4 problem ini, ya. Nah, kalau begitu gimana cara kita mengelola yang namanya cash flow? Cash flow itu ada 3 modal yang bekerja. Modal kita atau uang kita berputar di 3 poin saja. Satu, yang namanya piutang atau sales outstanding, bahasa kerennya sales outstanding atau piutang. Piutang adalah receivable atau penjualan yang belum ditagihkan. Yang kedua adalah inventory. Inventory adalah bahan baku yang Anda jual. Dan yang ketiga adalah biaya yang belum dibayarkan oleh Anda kepada supplier, namanya payable, account payable. Oke? 3 itu doang. Kalau perputarannya cepat, jadi putaran cepat itu dari mana? Piutangnya bayarnya lebih cepat, hutang Anda bayar lebih lama, inventory Anda punya lebih sedikit, perputarannya pasti kencang. Nah, ini namanya perputaran cash flow. Oke? Jadi Anda jualan cash, jualan tunai, jualan tunai, jualan tunai. Lalu Anda nego dengan supplier, dikasih tempo panjang. Oh, itu bagus, bagus banget. Lalu kemudian Anda punya laporan keuangan sehingga bisa membaca inventory mana yang laku, mana yang tidak laku. Yang tidak laku berhenti dibeli, yang laku Anda tambahkan stoknya. Sehingga bisa menguasai uang masuk dan keluar dengan efektif. Nah, big three-nya, ingat ya, account receivable, accounts payable, inventory. Ya, account receivable, account payable, dan inventory. Ini tiga motor besar dalam cash flow. Nah, apa kira-kira yang bisa Anda tingkatkan dari account receivable? Anda harus ingat, penjualan bukan penjualan sampai jadi duit. Ingat ya, receivable artinya penjualan Anda belum jadi penjualan kalau belum terima uang. Salesman Anda bilang, wah Pak, saya jualan banyak Pak. Oh ya, terus udah jadi duit belum? Belum. Kapan bayar? 2 bulan lagi. Kapan bayar? 3 bulan lagi. Nah itu namanya belum penjualan. Itu namanya receivable. Oke? Lalu tujuan Anda memberikan piutang dagang supaya Anda bisa mengumpulkan uang tunai. Anda bisa kasih piutang supaya uangnya bisa ditagih. Nah, banyak orang di luar sana punya keinginan punya piutang. Pada saat memberikan piutang, customer baik. Saat nagih, customer galak. Atau saat menagih, customernya kabur-kabur, susah dikontak, susah dihubungi. Bahkan marah-marahin salesman kita, marah-marahin finance kita. Apa artinya? Artinya pada saat Anda memilih konsumen udah salah. Salah memilih konsumen. Oke? So, kalau begitu apa sih efeknya piutang terhadap cash flow? Nah, begini. Ada sebuah riset dari lembaga debt collector dunia. Ya, lembaga debt collector dunia. Jadi kalau Anda memberikan piutang, Anda harus siap ada yang tidak bayar. Oke? Yang tidak bayar itu berapa persen? Nah, ini statistiknya. Kalau Anda memberi hutang 1 bulan, Anda harus siap yang bayar hanya 93,8%. Kalau Anda kasih hutang sebulan, Anda cuma terima dari 100%, terima 93,8%. Kalau margin Anda, keuntungan Anda
kurang dari 7%, 6%, jangan kasih piutang. Makanya retail itu harus cash. Kenapa retail cash? Karena marginnya 3%, 4%, 5%. Memberikan piutang 1 bulan itu nggak memungkinkan. Kalau Anda kasih piutang 2 bulan, harus siap yang tertagih cuma 85%. Kalau Anda memberikan piutang 6 bulan, siap-siap yang tertagih cuma 57%. Ya, sorry, 3 bulan, yang tertagih hanya 73%. Kalau Anda kasih piutang 6 bulan, ya, yang tertagih cuma 57%. Jadi 50% sudah mundur-mundur, lari-lari, ya, nggak tahu ada di mana. Bahkan Anda sendiri lupa invoice-nya ada di mana, invoice keselip, segala macam bisa terjadi. Kalau misalnya 9 bulan Anda kasih piutang, 42% doang yang tertagih. Sisanya itu nyicil atau mundur. Kalau Anda kasih piutang 12 bulan, hanya tertagih 23%. Kalau ngasih piutang 24 bulan, 2 tahun, yang tertagih hanya 13,6%. Nah, sekarang Anda harus berpikir, apakah bijaksana buat Anda untuk memberikan piutang? Ada orang yang bilang, wah coach, kalau saya nggak kasih piutang, customer saya nggak bisa beli, cari customer lain. Terus ada yang bilang, wah, kalau customer saya nggak dikasih piutang, udah pastilah mereka kabur, pindah ke kompetitor. Nggak apa-apa. Tugas Anda adalah mencari customer baru yang mau bayar tunai. Kalau nggak mau juga, berarti Anda udah salah terjun dalam bisnis. Bisnisnya salah. Ya, ingat ya, tadi ada 4 keputusan bisnis, di mana 4 keputusan bisnis itu sudah membuat Anda mengalami cash flow bermasalah. Yang pertama adalah masalah piutang terbesar. Yang 3 adalah masalah sales atau penjualan. Ya.